Baik, jadi sebagai informasi pada adik-adik semua, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di seri ke-6 ya, di mana sebelumnya kita sudah melaksanakan beberapa seri. Dari yang pertama kita membahas tentang CPNS sampai Taruna Akpol, Akmil pernah, kemudian Praja IPDN pernah, terus membahas SKD pernah, bersama anggota Polri pernah ya. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman di sini yang merasa mungkin ketinggalan ya kegiatan dari Apra Mobile dari seri 1 sampai seri kelima, bisa langsung cek di channel YouTube Apra College Official. Jadi di situ kita sudah share untuk recordingnya ya. Jadi nanti kalau mau ditonton ulang bisa. Begitu juga dengan kegiatan pada hari ini ya. Zoom pada hari ini kita juga akan recording dan insya Allah nanti kita akan share ke YouTube Apra College Official. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya sudah ditemani oleh Kak Windy. Bisa disapa teman-teman di sini Kak Windy? Halo teman-teman semuanya. Halo Kak Windy, terima kasih sudah hadir ya. Jadi Kak Windy ini memang super sibuk ya, alhamdulillah super sibuk sekali dan alhamdulillah bisa meluangkan waktunya ya untuk kita bersama-sama hari ini untuk sharing kita ya. Untuk sharing, untuk kita berbagi informasi, kemudian pengalaman terkait dengan PKN Instan itu sendiri. Ya, izin ke Windy sebelum kita akan masuk ke sesi sosialisasi, saya akan memperkenalkan sedikit nih terkait dengan profil dari Kak Windy dan profil dari Apra College. Izin share screen. Tuh. Aku bisa. Oke ya, sudah terlihat ya untuk layar saya. Jadi pertama kami ucapkan selamat datang ya pada seluruh calon abdi negara yang insya Allah akan seleksi tahun ini ya untuk masuk ke PKN STAN. Insya Allah ya, ada sekitar 30 orang yang join pada hari ini dan nanti insya Allah kita akan sebarkan video ini ke channel YouTube dan TikTok, Instagram Apra College. Ya, selamat datang kami ucapkan di Apra Mobile seri ke-6 dan alhamdulillah hari ini kita ditemani oleh Kak Windy Satria Ananda ya, yang mana merupakan mahasiswa aktif PKN STAN yang berasal dari Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di PKN STAN. Adapun untuk pendidikannya itu dari madrasah ya sampai dengan MAN itu berada di Lombok Timur. Kemudian penghargaan ya, alhamdulillah selama pendidikan, selama kuliah, Kak Windy ini telah meraih beberapa penghargaan ya. Mungkin banyak ya, lebih banyak daripada ini, tapi ini yang kita rangkum bersama kemarin. Kak Windy ada juara 1 Accounting and Tax Competition, Antax Politeknik Negeri Bali 2025, kemudian juara 1 Accounting and Tax Challenge Politeknik Negeri Batam 2024, kemudian juara 3 National Tax Olympiad Universitas Jember 2024, kemudian juara harapan 3 Olimpiade Akuntansi Pasar Modal UAPM Politeknik Negeri Jakarta 2024. Ya, jadi untuk penghargaan prestasi ini sangat banyak sekali ya yang terkait dengan pendidikan akuntansi yang ada di PKN STAN. Kemudian media sosialnya ini bisa di follow ya buat teman-teman nanti yang mungkin berminat untuk nanya-nanya ya ke Kak Windy secara personal atau terkait dengan seleksi, kemudian juga yang ingin mungkin lebih dekat dengan Kak Windy bisa di follow
Instagramnya Windy_Satria double A, itu Instagram. Kemudian untuk moto hidup yang kamu jalani adalah dambaan bagi sebagian orang. Ya, jadi itu untuk profil dari Kak Windy ya. Dan izin sebelum kita lanjut lebih jauh lagi ya, mungkin teman-teman bertanya ya, apa sih itu Apra College, kenapa menyelenggarakan kegiatan Apra Mobile ini? Jadi tujuan dari Apra Mobile ini sebenarnya sederhana ya. Kami ingin membantu ya teman-teman yang pengen masuk sekolah kedinasan ya, khususnya pada hari ini PKN STAN yang mungkin belum tahu informasi terupdate atau mungkin apa-apa aja yang harus dipersiapkan untuk masuk ke seleksi PKN STAN itu. Ya, jadi tujuannya itu simple dan kita tidak ingin terbatas dari jarak, makanya kita buat versi online. Mobile itu singkatan dari monthly webinar online. Jadi kita setiap bulan alhamdulillah rutin melakukan webinar ini. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan, bulan depan kita akan laksanakan webinar lagi ya. Di tiap bulan insya Allah kita akan rutin untuk memberikan informasi kepada adik-adik yang ingin masuk menjadi seorang abdi negara ya. Apra College ini merupakan singkatan dari Abdi Praja yang diambil dari nama lapangan Pradi di PDN. Abdi Praja itu sendiri berarti pelayanan masyarakat. Kemudian untuk sejarahnya, ini Apra College didirikan oleh Kang Luri Alexandra yang merupakan alumni IPDN Angkatan 24 pada tanggal 16 Agustus tahun 2019 di Kota Mataram, Lombok, NTB. Dan adapun ya buat teman-teman nanti yang berminat ya mungkin untuk ikut bimbingan belajar di Apra College, alhamdulillah sampai dengan tahun ini, bulan ini ya tepatnya, bulan Mei 2025, kita sudah ada 39 cabang di seluruh Indonesia dan terdiri dari 17 provinsi. Ada NTB, Aceh, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Lampung, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalbar, Kalsel, dan Papua. Nah, jadi silakan ya buat teman-teman yang berasal dari provinsi ini bisa langsung dikepoin Instagram atau sosial media dari masing-masing cabang kita ya. Nama Instagram simple, Apra College _ nama cabangnya ya, nanti akan ketemu. Dan kalau teman-teman misalkan ada yang tidak berada dari provinsi yang ada di layar ini, bisa banget ya join kelas online dari Apra College. Kita juga menyediakan kelas online. Jadi buat teman-teman tidak akan terbatas oleh jarak ya. Kalau mau belajar bisa dari mana saja. Itu bisa join kelas online nanti ya. Nah, untuk legalitas Apra kita sudah alhamdulillah lengkap ya. Akta notaris sudah ada, NIB sudah ada, NPWP sudah ada. Untuk fasilitas layanan di Apra College kita menyediakan paket kelas kedinasan itu seperti yang masuk IPDN, STAN, STIS, Poltekip, STIN, dan lainnya ya. Kemudian kita juga ada kelas CPNS dan terakhir kita juga ada program persiapan untuk TNI Polri. Tapi kalau untuk TNI Polri tahun ini kita sudah selesai. Untuk tahun ini kita akan fokus untuk persiapan sekolah kedinasan yang mana insya Allah bulan ini ya, prediksi kami bulan ini akan dibuka pendaftarannya untuk sekolah kedinasan tahun 2025. Oke. Mungkin itu ya untuk perkenalan singkat terkait dengan profil Kak Windy dan Apra College. Dan tanpa berlama-lama lagi ya, insya Allah sekarang kita akan segera mendengar ya pemaparan atau sosialisasi dari Kak Windy Satria yang merupakan mahasiswa PKN STAN yang akan membahas terkait dengan PKN STAN tentunya ya, dan apa yang baru di PKN STAN di 2025 ini. Seperti yang kita tahu, mungkin sudah di-share ya dari tim media PKN STAN itu sendiri, bahwa ada yang berbeda nih dari seleksi PKN STAN di tahun 2024 dan 2025. Itu ada perbedaan sekali. Nah, dan mungkin nanti akan langsung aja ya dijelaskan oleh Kak Windy apa-apa saja yang berubah dan mungkin apa saja tahapan seleksinya itu seperti apa. Oke, Kak Windy, tanpa banyak basa-basi lagi, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Jody atas waktu yang diberikan. Jadi selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Windy Satriananda, salah satu mahasiswa PKN STAN tahun 2022 yang sekarang sedang berada di tingkat 3 semester 6. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen dulu.
Oke, aman sudah kelihatan Kak Windy. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Kak. Jadi di sini kita akan membahas mengenai PKN STAN pada umumnya, mengenai sharing session SPMB PKN STAN di tahun 2025 ini. Nanti saya sedikit atau banyaknya akan membahas mengenai hal-hal yang ada di PKN STAN, tidak hanya tesnya aja, tapi beberapa hal yang perlu diketahui tentang PKN STAN. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ya. Yang pertama, PKN STAN itu adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang mana dia itu di bawah eselon 2 dari BPPK atau Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Nah, STAN ini ada di Bintaro, tepatnya itu di Jalan Bintaro Utama nomor 5, Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Nah, ini mengenai tren kuota PKN STAN dari tahun ke tahun. Jadi sejak 2020 yang stand-nya tidak buka alias tutup gitu. Jadi kemudian di tahun 2021 kuotanya langsung menurun menjadi 275. Di tahun 2022 kuotanya meningkat lagi menjadi 750, 2023 puncaknya di 1100. Kemudian di tahun 2024 yaitu tahun kemarin itu kuotanya turun lagi menjadi 722 dan rumornya untuk tahun ini itu kuotanya sekitar 500. Jadi menurun lagi. Tapi ini masih rumor. Jadi belum tentu benar dan bisa jadi benar juga gitu. Jadi kita tunggu saja informasi yang resminya gitu. Kemudian untuk jalur penerimaan ini berdasarkan data tahun 2024 ya. Jadi ada 3 jenis jalur penerimaan untuk PKN STAN, yaitu jalur reguler, jalur afirmasi, dan jalur pembibitan. Yang mana ketiga hal ini ya jelas sangat berbeda ya. Untuk jalur reguler sendiri itu untuk semua siswa-siswa SMA di luar dari daerah afirmasi dan pembibitan. Jadi eh, kalau afirmasi kan sudah ditentukan wilayah-wilayahnya yang akan diberikan afirmasi dan biasanya daerah-daerah yang agak tertinggal gitu untuk afirmasi. Jadi diberikan kuota afirmasi. Sedangkan untuk reguler itu semua daerah selain yang diberikan afirmasi masuk ke kuota reguler. Jadi saingannya bisa dikatakan reguler itu adalah saingan se-Indonesia. Kemudian untuk jalur yang terakhir itu jalur pembibitan, itu adalah jalur kerjasama antara PKN STAN dan pemerintah daerah terkait. Jadi eh, apabila ada Pemda yang bekerja sama dengan PKN STAN, maka PKN STAN akan memberikan kuota untuk Pemda tersebut. Jadi nanti yang dapat mendaftar dari jalur ini tuh orang-orang yang dari daerah-daerah tersebut saja. Sedangkan yang lain itu tidak bisa mendaftar dari jalur pembibitan khusus untuk daerah tersebut. Dan nantinya ini akan ngaruh ke penempatan yang mana untuk jalur pembibitan itu akan kembali ke Pemda asalnya seperti itu. Jadi semisal dikirim dari Pemda Mataram, Pemkot Mataram, maka nanti akan kembali ke kota Pemdanya Kota Mataram seperti itu. Tidak bisa ke tempat lain untuk penempatannya. Lanjut untuk prodi yang ada itu untuk berdasarkan data tahun 2024 ada 3 prodi. Jadi kan dulu STAN itu terkenal dengan D1 dan D3-nya. D1 yang bisa 1 tahun dan D3 yang 3 tahun. Tetapi sekarang mulai dari tahun 2021 untuk lulusan SMA, PKN STAN itu hanya menerima untuk 3 prodi ini, yaitu D4 Akuntansi Sektor Publik, D4 Manajemen Keuangan Negara, dan D4 Manajemen Aset Publik. Dan semuanya udah D4, sudah sarjana terapan. Ini kuota dari tahun 2024 ya, jumlah orangnya yaitu 223 orang untuk ASP, 329 orang untuk MKN, dan 170 orang untuk MAP. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam terkait beberapa prodinya yang tadi yang telah disebutkan di awal, yaitu yang pertama mengenai D4 Manajemen Keuangan Negara yang pada tahun 2024 lalu menerima 329 orang. Nah, prodi ini mempelajari terkait hafalan dan penerapan dari hukum pajak, bea cukai, dan
lain sebagainya yang terkait dengan itu. Nantinya di PKN STAN ini pada saat sudah selesai dari semester 3 untuk menuju ke semester 4 akan dibagi lagi. Dari prodi ini akan dibagi menjadi 2 konsentrasi. Jadi akan dibagi menjadi manajemen treasury negara dan manajemen penerimaan negara. Jadi ini tergantung minat dari mahasiswa-mahasiswanya apakah lebih condong ke pajak dan bea cukai atau ke kebendaharaan negara yang mengurus APBN. Jadi kalau kita emang pengen dan minatnya di pajak atau bea cukai, maka nanti teman-teman bisa memilih MPN ketika sudah selesai semester 3 seperti itu. Nah, untuk prodi MKN ini nanti kemungkinan atau bisa jadi itu penempatannya di kementerian atau lembaga lain, pemerintah daerah, dan Kementerian Keuangan yang bisa di DJPB atau perbendaharaan, DJA mengenai anggaran, DJP terkait pajak, dan DJBC atau bea cukai. Nah, kemudian yang kedua yaitu prodi D4 akuntansi sektor publik yang pada tahun 2024 lalu menerima 223 orang. Di prodi ini banyak hitungan terkait akuntansi, belajar berbagai macam matkul akuntansi, semuanya dipelajari di sini. Nah, di sini berbeda dari prodi sebelumnya, kalau prodi ini akan memilih konsentrasinya itu ketika selesai menyelesaikan semester 4. Jadi satu semester setelah itu. Nah, untuk prodi pilihan konsentrasinya ada 3, yaitu audit, pengawasan dan pemeriksaan penerimaan negara, dan sistem informasi. Nah, kemudian untuk pilihan penempatannya bisa jadi di kementerian atau lembaga lain, pemerintah daerah, dan di Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan bisa di DJPK untuk perimbangan keuangan, DJKN, DJP, DJPB, dan BKF. Kemudian bisa juga ke Sekjen atau Sekretariat Jenderal. Nah, selanjutnya untuk D4 Manajemen Aset Publik atau ini prodi yang terakhir ya. Jadi menerima 170 orang yang mana di sini tuh lebih ke belajar mengenai hafalan dan penerapannya terkait hukum harga jual aset, belajar terkait regulasi dan pengelolaan aset negara. Nah, di sini sama seperti prodi ASP sebelumnya. Jadi pemilihan konsentrasinya ada di setelah menyelesaikan semester 4. Terdapat 3 pilihan konsentrasi, yaitu manajemen dan perencanaan aset strategis atau biasa disingkat MPAS. Kemudian ada pelayanan bisnis dan properti, dan yang terakhir ada lelang. Untuk penempatannya nantinya bisa jadi di kementerian atau lembaga lain, pemerintah daerah, Kementerian Keuangan, bisa di DJKN dan DJP. Nah, selanjutnya mengenai kampus. Nah, tadi kan sudah dijelaskan beberapa terkait prodinya seperti apa. Nah, sekarang terkait fasilitas yang ada di kampus. Jadi di kampus itu disediakan ada gym, ada juga fasilitas olahraga lengkap, lapangan-lapangannya. Jadi kalau yang hobi-hobi olahraga tinggal datang ke kampus untuk bermain gitu olahraganya. Selanjutnya ada free wifi di setiap gedung di kampus PKN STAN sudah tersedia wifi. Jadi mau kemanapun sudah tidak perlu pusing dengan kuota, nggak ada kuota atau apa. Jadi wifi-nya sudah ada di semua gedung. Kemudian ada perpustakaan yang bisa membantu banget untuk belajar dan mengerjakan tugas. Terus ada asrama. Nah, asrama ini hanya diberikan pada saat tahun pertama sebagai mahasiswa PKN STAN. Jadi ketika mahasiswa baru menjadi mahasiswa PKN STAN, maka 1 tahunnya harus di asrama dan itu wajib sifatnya. Wajib di asrama 1 tahun pertama. Kemudian untuk tahun kedua, 3, dan 4-nya itu boleh tinggal di luar asrama, boleh juga di asrama. Tapi untuk yang di asrama itu nanti ada tesnya lagi menjadi kakak pendamping dan kuotanya juga tidak banyak seperti itu. Jadi dengan kata lain untuk tahun kedua, ketiga, dan keempat mayoritasnya akan ada di kos masing-masing. Kemudian ada fasilitas ruang komunal. Ini untuk yang ada di asrama untuk bisa digunakan untuk belajar. Ini juga digunakan untuk makan.
Kemudian ada ya fasilitasnya makan 3 kali sehari, kemudian ada juga fasilitas kesehatan. Jadi jangan khawatir kalau sakit di asrama itu sudah ada yang akan menangani. Seperti itu. Kemudian ada fasilitas KTM. KTM itu untuk sebagai tanda pengenal sebagai mahasiswa PKN STAN-nya. Kemudian ada juga PDH yang sering di TikTok itu yang warna biru. Kemudian selanjutnya kita langsung saja ke tahapan seleksi. Ini sudah mulai serius nih. Di tahapan seleksi SPMB PKN itu ada yang berbeda dari tahun 2024 dan 2025 seperti yang Kak Jody katakan sebelumnya. Jadi untuk tahun 2024 dan 2023, 22 dan 21 itu ada 4 tahapan saja, yaitu seleksi administrasi, dilanjutkan dengan SKD, lanjutkan dengan TKK dan psikotes, dan yang terakhir wawancara. Sedangkan untuk tahun ini itu terjadi perbedaan yang cukup signifikan ya. Jadi saat sebelumnya seleksi administrasinya menggunakan hasil UTBK sebagai syaratnya, sekarang sudah tidak lagi menggunakan hasil UTBK. Jadi eh, adik-adik yang mau join ke PKN STAN nggak perlu ikut UTBK lagi gitu. Nah, untuk yang di SPM PPKN STAN 2025 ini ada 5 tahapan, yaitu seleksi administrasi, kemudian ada SKD, lalu ada TPA, TBI, dan psikotes, lalu ada tes kesehatan kebugaran, dan yang terakhir yaitu wawancara. Untuk seleksi administrasi, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk seleksi administrasi ini, eh, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, seperti nilai rata-rata raport per semester saat semester 1 sampai 5 itu minimal 70. Jadi di sini tuh nggak di ranking nilainya ya. Yang penting udah lebih dari 70 itu dinyatakan lulus gitu. Kemudian untuk yang angkatan sebelumnya yang bukan tamatan 2025 ini bisa menggunakan nilai ijazah yang minimal 70. Kemudian harus yang di-upload itu berkas yang asli dan harus lengkap, jangan sampai ada yang kurang. Kemudian usia maksimal per 1 Oktober 2024 maksimal 22 tahun. Kemudian ada tambahan persyaratan, yaitu untuk yang afirmasi, jalur afirmasi, harus ada surat keterangan peserta ADEM. Dan kalau afirmasinya non ADEM dan pembibitan, maka harus memenuhi unsur ini, bahwa orang tuanya berdasarkan akta lahir orang tuanya adalah orang asli dari daerah situ. Jadi orang tuanya lahir di situ. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka tidak bisa mendaftar dengan jalur afirmasi ataupun pembibitan. Next, untuk seleksi kompetensi dasar, yaitu SKD. Ya, sama seperti semua sekdin pada umumnya ya, harus melewati SKD ini, yaitu ada 30 soal TWK, 35 soal TU, dan 45 soal TKP yang harus dikerjakan dalam waktu 110 menit. Dan di sini sistemnya itu tidak seperti yang sebelumnya. Kalau seleksi administrasi itu kan yang penting nilainya di atas 70 udah dikatakan lulus. Berkas-berkasnya lengkap, lulus gitu. Nah, kalau ini akan di ranking secara sesuai dengan jalur pendaftarannya. Jadi kalau reguler ya di ranking sama yang reguler, afirmasi di ranking sama afirmasi, pembibitan dengan pembibitan seperti itu. Dan ini juga pakai passing grade dan rankingan yang menurut saya ini adalah salah satu hal yang buat calon mahasiswa PKN STAN itu banyak gugur. Jadi harus dipersiapkan dengan sangat baik untuk seleksi kompetensi dasar ini. Oke, untuk seleksi kompetensi dasar ini kan ada 3 ya tadi. Yang pertama TWK. TWK itu adalah tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan Indonesia. Materi yang pada umumnya di TWK itu adalah nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan ada juga bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ada TIU, yaitu tes yang dilakukan untuk meningkatkan intelijensi dalam analisis numerik, verbal, serta berpikir logis dan analisis. Materi yang ada di TIU itu ada kemampuan numerik, verbal, dan figural atau yang gambar-gambar. Kemudian yang terakhir itu ada tes
karakteristik pribadi, yaitu tes psikologi yang meneliti jenis dan karakter kepribadian dalam berbagai aspek, termasuk aspek kognitif dan aspek emosi. Materi TKP ini ada teknologi dan informasi dan komunikasi, sosial budaya, profesionalisme, anti radikalisme, pelayanan publik, dan jejaring kerja. Oke, itu untuk tahapan seleksi SKD yang harus menjawab 3 subtes tadi. Jadi untuk tips and tricksnya yaitu pelajari materi dengan baik. Jadi kuasai semua materi TWK dan TIU khususnya yang sangat penting gitu. Kemudian latihan soal-soal tahun sebelumnya karena ini kan nggak ada tahun sebelumnya di internet ya. Jadi mungkin bisa latihan soal-soal tryout dari banyak yang gratis di IG ataupun dari Apra juga boleh gitu. Kemudian belajar dengan mengatur waktu saat mengerjakan soal. Nah, ini kalau kebiasa latihan tanpa menggunakan waktu, itu kadang pas di aslinya, pas mengerjakan SKD di BKN, itu terasa kehabisan waktu. Makanya harus sering-sering untuk mengerjakan soal dengan batasan waktu. Kemudian ikut tryout dan selalu evaluasi kemajuan dan progres apa yang sudah dicapai. Seperti itu. Oke, tes selanjutnya yaitu kalau sudah lolos dari perankingan SKD, maka akan melanjutkan ke tes TPA, TBI, dan psikotes. Nah, TPA, TBI ini adalah pengganti dari tes UTBK yang ditiadakan. Jadi akan digantikan dengan tes TPA dan TBI. Nah, untuk tes TPA itu adalah tes yang mengukur kemampuan berpikir calon mahasiswa, meliputi kemampuan pemahaman serta penalaran untuk dijadikan bagian dari proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Ada tesnya meliputi verbal, kuantitatif, logika, dan visual spasial. Jadi ini tuh simpelnya mirip seperti TIU. Kemudian ada TBI, yaitu tes bahasa Inggris yang menguji kemampuan bahasa Inggris calon mahasiswa baru yang akan diterima di PKN STAN. Tes ini meliputi reading comprehension, vocabulary, grammar, struktur, sama error recognition. Nah, ini untuk tes selanjutnya masih dalam satu rangkaian tes, yaitu tes psikotes. Untuk tes psikotes akan dilaksanakan dengan menggunakan computer assisted test. Jadi semuanya komputer ya psikotesnya. Untuk memperoleh gambaran mengenai potensi kemampuan dan kepribadian peserta ujian meliputi aspek intelijensi, emosi, dan sikap kerja. Nah, untuk tips and tricks dari tahap ini yaitu perbanyak latihan soal TPA dan TBI. Karena ini juga baru ya, maksudnya kan terakhir diadakan itu di 2019. Kemudian diadakan lagi di 2025. Jadi mungkin banyak contoh-contoh soal yang sudah agak kuno gitu. Jadi perbarui terus latihan-latihan soalnya. Kemudian belajar tes kepribadian di internet. Ini bisa dijadikan cara untuk belajar psikotes. Karena kan semuanya based on komputer ya. Jadi dari internet aja latihannya. Kemudian ada konsisten dalam menjawab. Ini untuk ke psikotes sih. Jadi jawabannya jangan yang ini A, yang itu E gitu. Harus konsisten. Kemudian jangan ragu dalam memilih jawaban. Next, kalau sudah dinyatakan lulus dari tes TPA, TBI, dan psikotes, maka akan ada tes lanjutan selanjutnya, yaitu tes kesehatan kebugaran. Nah, di sini tuh akan dites kesehatan tubuh terkait cek darah, THT, gigi, varises, organ atau penyakit dalam. Kemudian ada juga tes kesehatan mata, buta warna, tinggi badan, dan berat badan. Alur tesnya nanti akan mungkin ini juga berbeda-beda di setiap lokasi, tapi secara umum cek darah dulu, lalu cek kesehatan umum, dan cek kesehatan keseluruhan di akhir. Selanjutnya untuk tes kebugaran, tadi kan tes kesehatannya. Nah, tes kebugaran di satu rangkaian tes yang sama, itu ada lari 12 menit, shuttle run, sit up, dan push up. Mirip lah seperti sekden-sekden lainnya. Tapi sekarang mulai dari 2023 kemarin, chinning dan pull up-nya itu sudah dihapus. Jadi tinggal 4 tes saja, yaitu lari 12 menit, shuttle run, sit up, dan push up.
Nah, untuk tips and triknya, rutin latihan, ya seperti yang kita tahu. eh, Lalu jaga kebersihan gigi, jaga konsumsi makan untuk tes kesehatan, konsumsi vitamin, dan tetap rileks. Tensi tinggi itu akan mempengaruhi apakah diperbolehkan untuk ikut tes kebugaran atau tidak. Jadi harus dijaga kesehatannya. Kemudian ada setelah pengumuman nilai dan perankingan tes TKK akan dilanjutkan ke tes wawancara untuk yang lolos-lolos. Jadi untuk di tes wawancara ini untuk dilakukan untuk menilai karakter peserta, ideologi, sikap, semangat, pengetahuan, dan melihat kesiapan peserta untuk melanjutkan pendidikan di PKN. Nanti akan dibagi menjadi 2 tahapan. Ya, jadi untuk wawancara itu kita ada 2 sesi seperti itu. Jadi ada sesi pertama, lalu break sebentar, lalu sesi kedua. Nah, untuk ini itu dilakukan secara online, tapi kita tetap harus datang ke lokasi tes yang kita pilih. Nanti waktu mendaftar di webnya kita akan memilih langsung lokasi tes wawancara yang akan kita pilih seperti itu. Nanti kita datang ke lokasi tesnya, wawancara melalui Zoom dari lokasi tes itu. Karena pengujinya itu untuk wawancara itu udah dari pusat langsung gitu, dari standnya. Tips and tricksnya relate dengan hasil psikotes, jadi jangan terlalu jauh melenceng. Kemudian bahasanya sopan, murah senyum gitu. Singkat, padat, jelas, jangan terlalu bertele-tele untuk menjawabnya. Jawab dengan tegas, jangan ragu-ragu. Konsisten dalam menjawab, tanggapan dan pandangan tidak aneh dan ekstremis, dan alasan yang logis dan masuk akal. Jadi kadang juga di sini tuh pertanyaannya agak aneh-aneh yang kalau kita bohong pun akan ketahuan seperti itu. Jadi usahakan jujur saja. Karena kalau kita udah mencoba memutarbalikkan fakta, takutnya waktu ditanya yang lain kita malah menjawab sesuai dengan fakta yang sudah kita hindari tadi. Jadi usahakan konsisten dengan jawaban awal. Nah, untuk tips and triknya di sini karena tidak ada yang bisa dilakukan lagi, jadi kita tinggal doa, usaha, dan minta restu orang tua. Oke, sekarang sudah hampir beberapa bulan lagi menuju SPMB. Jadi mulai langkahmu, mulai belajar TPA, TBI, dan SKD, follow akun-akun informasi terkait, terus gabung-gabung ke grup informasi yang ada di Telegram maupun WhatsApp, mulai berolahraga dan banyakin berdoa. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait PKN dan seleksinya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan. Oke, Saya baik. Terima serahkan ke kasih. Kak Jody. Siap. Terima kasih pada Kak Windy ya atas pemaparannya yang alhamdulillah sudah lengkap sekali ya. Sudah rinci dan detail ya. Jadi nanti mungkin ada hal-hal yang masih menjadi unek-unek ya untuk sahabat Apra semua yang mungkin yang menjadi pertanyaan di benaknya dan di pikirannya selama ini langsung aja boleh ditanyakan pada saat ini ya. Dan nanti setelah sesi pertanyaan dari adik-adik semua, insya Allah nanti kita akan memberikan pertanyaan kembali ya pada adik-adik 3 orang yang bisa menjawab. Nanti kita akan berikan hadiah e-wallet. Nanti yang akan memberikan pertanyaan dari Kak Windy langsung. Nah, jadi nanti sebelum kita masuk ke sesi kuis ya, silakan pada adik-adik yang mau bertanya atau mau mau diskusi, boleh ya, silakan raise hand ya, angkat tangannya. Oke, Falik, silakan Falik, langsung aja di open mic. Siap, Kang, izin bertanya untuk tadi itu SKD-nya jadi 110 menit atau 100 menit? Sama sama juga tentang ini, tentang kesehatannya tadi, kesehatannya itu ada tes buta warna. Jadi kan udah paling itu udah baca-baca ya tentang stan itu katanya nggak ada tidak menentukan buta warna itu gagal atau enggak. Tapi itu tadi di tes buta warna. Jadi itu gimana, Kang? Oke, baik, terima kasih Falik. Mungkin silakan mau langsung ditanggapi oleh Kak Windy. Yang pertama tadi terkait dengan waktu SKD ya.
waktu SKD itu 110 atau 100 menit. Kemudian yang kedua terkait dengan tes buta warna. Ya, silakan Kak Windy mungkin langsung aja ditanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Pak Alik. Jadi untuk tes SKD tadi mohon maaf terdapat kesalahan dari saya dalam menginput ini ya. Jadi waktunya 100 menit dan mengerjakan 110 soal. Jadi seperti itu sesuai yang ada. Nah, terus untuk terkait buta warna ya. Nah, itu ada tesnya untuk buta warna, tetapi itu juga ngaruh ke nilai, tapi tidak menentukan apakah misal buta warna itu nggak lulus. Itu tidak seperti itu. Jadi ada pembuat-buatan nilainya. Dan kalau nggak salah dari teman-teman saya di sini juga ada yang buta warna pun tapi tetap lolos gitu. Jadi tetap dites, cuma nilainya dibobotin. Jadi nggak mesti yang buta warna nggak lolos gitu. Tetap ada kemungkinan lolos seperti itu. Baik, terima kasih Kang. Oke, terima kasih Falik atas pertanyaannya. Kita lanjut ini ke Wira Kusuma, silakan langsung aja di open mic. Baik, izin Kak. Untuk mengenai tes kesehatan dalam PKN STAN itu, apakah ada mengukur batas kaki X atau O dan berapa minimal ukurannya yang bisa dinormalkan? Oke, itu aja Wira. Siap, ya. Oke, langsung aja mungkin ditanggapi oleh Kak Wendy terkait dengan kaki X ya. Kaki X atau kaki O, apakah ada batas maksimal atau STAN tidak menggunakan persyaratan itu? Oke, silakan mungkin dijelaskan oleh Kak Wendy langsung. Baik, terima kasih Wira atas pertanyaannya. Jadi untuk di PKN STAN sejauh ini, sejauh yang saya tahu dan yang pernah saya alami juga, tidak ada tes untuk penilaian kaki X dan kaki O. Jadi masih aman-aman aja untuk faktor tersebut. Jadi nggak ada tesnya ya, Kak. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, ya. Memang kalau STAN ini, kalau penglihatan saya tidak seketat yang semi militer atau militer. Kalau di IPDN kan harus batasnya segini, kemudian juga termasuk tes matanya juga nggak terlalu seperti militer ya, artinya tidak ada pull up, tidak ada chinning. Jadi basic-basic aja gitu. Tapi mungkin untuk STAN dia lebih untuk dibebankan di tes di otaknya ya, termasuk tadi ada SKD, ditambah lagi ada TPA TBI, luar biasa ya. Jadi buat adik-adik yang mungkin berminat masuk STAN ya, mungkin untuk fisiknya tidak seketat sekolah kedinasan lainnya. Cuma untuk otaknya harus lebih kuat. Oke, lanjut ini saya akan Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Presiden kita ini, Bapak Prabowo Subianto. Itu bukannya? Siap. Oke, silakan Pak Prabowo. Langsung aja. Kak, izin bertanya untuk tes seleksi wawancara, gambaran buat pertanyaan apa sih yang ditanyakan saat seleksi wawancara? Oke, Mungkin itu. aja, Pak Prabowo. Itu aja ya. Ya, Oke, siap. Oke, langsung aja Dik Windy. Ini terkait dengan tes wawancara. Apa-apa saja yang mungkin menjadi kemungkinan yang ditanyakan terkait dengan tes wawancara? Apakah menanyakan terkait dengan diri pribadi, atau mungkin ada pertanyaan tentang ideologi, atau mungkin wawancara terkait dengan akademis ya? Ini kita belum tahu. Silakan mungkin bisa dijelaskan Kak Windy. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait wawancara itu mungkin saya tidak bisa berbicara terlalu banyak terkait tes wawancara karena ada fakta integritasnya juga terkait tes wawancara. Tapi mungkin saya akan memberikan gambaran umum terkait tes tersebut saja ya. Jadi akan ada 2 sesi yang mana mirip seperti apa yang dikatakan Kak Jody tadi bahwa mempertanyakan terkait kepribadian kita. Jadi tergantung kita membawa alur wawancaranya ke pembahasan apa. Jadi nanti kalau sepengalaman saya itu penanyanya akan menanyakan apa yang kita bahas. Jadi kalau kita bahas A, ntar di spesifikin ke sana sama pewawancaranya.
Dan untuk yang sesi keduanya agak nyerempet-nyerempet ke ideologi seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak Windy atas jawabannya. Jadi intinya akan digali ya, apa yang menjadi pernyataan kita itu akan digali dan juga nanti akan disinggung terkait dengan ideologi kita ya. Intinya kalau tes wawancara sebenarnya rileks saja ya, nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu pikir kemana-mana. Anggap aja kita lagi berkomunikasi dengan rekan ya, rekan mungkin teman-teman kita, tapi harus tetap menjaga etika yang berlaku di masyarakat. Oke, lanjut. Ini ada dari Banyumas nih. Silakan, Dek Tegar. Langsung aja di open mic. Izin bertanya, Kak. Silakan. Ya, izin bertanya sebelumnya saya ingin bertanya kepada Kak Windy. Untuk batas usia mendaftar di STAN itu 21 atau 22 ya? Dan juga apakah wajib melampirkan SKCK dan juga surat keterangan belum menikah? Gitu Kak. Sekian, terima kasih. Oke. Dari Tegar tadi pertanyaannya yang pertama itu terkait dengan usia. Itu maksimal 21 atau 22. Yang kedua terkait dengan SKCK dan surat belum nikah. Ini Tegar udah menikah atau belum? Ya, belum Bang. Oh, belum. Saya kira udah nikah makanya nanya surat nikah ya. Ya. Oke. Langsung aja Kak Windy ditanggapi. Baik, terima kasih Tegar atas pertanyaannya. Jadi untuk batas maksimalnya itu adalah 22 tahun per 1 Oktober 2025. Jadi kalau sebelum 1 Oktober, intinya di 1 Oktober itu maksimal 22 tahun. Seperti itu. Jadi 21-an lebih lah batasnya. Kalau 22 tahun lebih itu udah nggak bisa. Dan patokannya lihat di 1 Oktober 2025 nanti. Kemudian untuk SKCK itu tidak diperlukan untuk tes PKStan. Kemudian untuk surat keterangan belum menikah, seingat saya dulu ada dibutuhkan. Tapi nggak tahu ya untuk tahun ini seperti apa, tapi sepengalaman dulu iya. Jadi SKCK tidak ada, surat keterangan belum menikah ada. Oke, baik, terima kasih Kak Windy atas jawabannya. Memang kalau untuk kebijakan dokumen ya terkait dengan persyaratan itu kita tidak bisa tebak ya sebelum ada edaran resmi dari PKN STAN itu sendiri. Seperti yang tahun ini juga ya, baru tahun ini setelah sebelumnya tidak dilaksanakan untuk tes TPA TBI, mulai tahun ini dilaksanakan lagi. Jadi banyak kemungkinan ya, bisa jadi tahun ini bisa ada SKCK, bisa juga tidak ada ya, atau mungkin surat menikahnya juga bisa jadi tidak ada ya, bisa jadi ada juga, tapi kita belum tahu ya. Intinya sekarang tunggu edaran surat resmi dari PKN ya. Nanti insya Allah kalau memang sudah keluar, kita akan share di grup WhatsApp Apra Mobile ya terkait dengan pengumuman pembukaan sekolah kedinasan tahun 2025. Oke, lanjut Ataya, silakan Ataya bisa langsung aja open mic. Baik, izin bertanya, Kak. Jadi tadi di bagian tes kesehatan itu kan ada membahas masalah gigi. Nah, kalau seandainya gigi saya kan alhamdulillah rapi dan insya Allah nggak ada masalah apa-apa, Kak. Tapi masalahnya cuma ada di ompong, Kak. Ompongnya di bawah gigi taring. Nah, itu kan lumayan ke depan tuh. Itu kira-kira pengurangan nilainya lumayan berpengaruh atau enggak ya, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Ataya atas pertanyaannya. Ya, Kak Windy tadi terkait dengan gigi ompong ya, artinya giginya hilang gitu ya? Bukan, Kak, kemarin itu nyabut, waktu SD kan, setelah dicabut itu kalau nggak salah tuh akarnya masih ketinggal. Nah, pas SMA, sampai SMA nggak tumbuh-tumbuh, ketika dicek lagi itu kata dokternya kalau udah 17 tahun itu nggak bisa tumbuh, kalau seandainya dari 16 tahun udah dicek, mungkin masih bisa ditangani, Kak, begitu. Berarti giginya hilang satu ya, nggak ada satu gitu? Ya benar, Kak. Oke, jadi giginya berkurang satu. Nah, itu gimana Kak Windy terkait dengan gigi? Apakah ada syarat ya giginya harus lengkap atau
ada batas maksimal kurang 2 atau kurang 1, mungkin bisa dijelaskan kepada adik-adik di sini, silakan. Baik, terima kasih Ataya atas pertanyaannya. Jadi terkait gigi itu sebenarnya saya juga tidak terlalu tahu mengenai penilaiannya, tapi setahu saya itu tidak terlalu berpengaruh signifikan terkait gigi. Jadi walaupun nggak rapi juga nggak apa-apa. Dan mungkin kalau ompong itu bisa apa ya? Kalau mau effort lebih bisa pakai gigi palsu. Dan itu menurut saya masih aman-aman aja karena waktu tes juga saya pakainya pakai gigi palsu itu masih lolos-lolos aja gitu. Oke, jadi Kak Windy juga kondisinya giginya kurang 1 dulu atau gimana? Kurang 5 Kak, Kurang 5? pakai Oke. palsu semua. Oke, jadi pakai gigi palsu 5 ya. Iya. Oke, jadi bisa disimpulkan ya Ataya ya, aman-aman aja untuk masalah gigi ya. Apalagi Ataya cuma 1 ya. 1 mungkin kalau dipakai gigi palsu kayaknya bisa aman-aman aja ya. Sudah ada pengalaman langsung dari Kak Windy terkait dengan gigi yang hilang ini. Oke, Ataya aman ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi juga ya, terkait dengan pakaian stand mungkin nggak terlalu ketat ya seperti IPDN. Kalau IPDN itu maksimal 2 ada hilang kalau nggak salah ya. Atau 1 saya kurang tahu untuk tahun belakangan ini ya. Tapi kalau zaman saya dulu maksimal 2. Nah, jadi kalau PKN stand kayaknya nggak terlalu memperhatikan hal tersebut karena memang bukan sekolah yang semi militer ya. Lanjut silakan Ariana. Bisa langsung open mic. Mohon maaf Kak, izin bertanya soal apakah berat badan juga berpengaruh Kak di penilaian sama estetika tubuh, misalnya kayak ada bekas luka atau stretch mark dan lain sebagainya, mungkin apakah juga berpengaruh pada penilaiannya Kak? Baik, terima kasih. Oke, terkait dengan berat badan ya. Berat badan kalau di sekolah kedinasan lain memang ya ada syarat tinggi dan berat badan ideal. Begitu juga dengan estetika tubuh terkait dengan bekas luka, jerawat ya atau mungkin beruntusan ya biasanya dibuka. Itu apakah ada maksimalnya atau memang tidak dipermasalahkan tuh biasanya Kak Windy? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ariana. Jadi untuk berat badan sepertinya tetap masuk penilaian, tapi tidak terlalu signifikan juga. Jadi gimana ya, kesehatan itu yang penting ya bugar, sehat, nggak kayak orang sakit gitu. Nah itu tetap masuk. Dan dari yang saya lihat juga teman-teman di sini tidak semua berat badannya ideal. Jadi banyak juga kok anak-anak stan yang udah lolos yang saya lihat juga berat badannya nggak ideal, entah itu kelebihan atau kekurangan itu banyak. Jadi tetap lolos aja gitu. Kemudian untuk straight mark itu tidak terlalu dilihat. Kayaknya nggak dilihat banget. Bahkan kayaknya nggak diteliti seperti itu. Oke, baik ya. Jadi mungkin ya kalau yang dari saya tangkap dari Kak Windy untuk berat badan dan tinggi badan itu tidak terlalu diperhatikan ya. Bahkan untuk tinggi badan tidak ada syarat ya untuk pakaian stand. Nah, tapi untuk berat badan kayaknya ya sepertinya pemahaman saya, yang penting nggak obesitas saja kayaknya, Kak Windy ya, betul nggak? Yang penting nggak obesitas gitu ya, terus terlalu kurus ya, sampai kurang gizi gitu. Kayaknya kalau masih ideal atau mungkin kelebihan atau kekurangan sedikit kayaknya nggak masalah. Asalkan badan kita tetap bugar, tetap sehat, dan tidak menghalangi aktivitas untuk belajar di stand ya. Mungkin seperti itu ya Kak Windy ya. Oke, lagi ada pertanyaan dari Ariana, silakan. Bertanya lagi Ariana? Mohon maaf Kak, ini mau bertanya sedikit lagi. Oh, boleh silakan. Terkait karang gigi Kak. Jadi kalau misalnya seberapa parah kira-kira karang giginya mungkin yang bisa itu berpengaruh pada penilaian kesehatannya Kak?
Oke, baik. Terima kasih Ariana. Oke, sebelum saya lempar ke Kak Windy ya, mungkin saya jawab dulu sedikit ya terkait dengan pengalaman saya juga yang pernah seleksi dulu. Jadi memang kalau karang gigi kayaknya hampir ada ya di semua orang yang mungkin jarang cek giginya. Cuma kalau karang gigi itu sebenarnya bisa kita hilangkan ya. Jadi menurut saya kalau misalkan adik-adik memang mau tes kesehatan atau mungkin tes sekolah kedinasan, saran saya ya tinggal dihilangkan aja karang giginya dan itu bisa dihilangkan ya. Nah, jadi konsep kita berpikir kita itu berikan versi terbaik kita. Berikan versi terbaik kita pada saat kita seleksi, termasuk di tes kesehatan. Jadi jangan kita berpikirnya, oh ini karang gigi yang nggak terlalu parah, biar aja lah gas. Ya. Takutnya nanti kalau ada yang memang lebih bagus dari kita ya, takutnya nanti kita bisa geser gitu. Jadi kalau bisa ya dihilangkan dulu karang giginya gitu. Karang giginya kan paling berapa ya? Nggak nyampe 200.000 kayaknya kalau hilangkan karang gigi di dokter gigi itu. Ya mungkin itu sedikit dari saya. Silakan Kak Windy kalau mungkin ada tambahan. Oke, baik Kak. Terima kasih. Terima kasih juga Ariana atas pertanyaannya. Jadi jawabannya hampir sama seperti yang Kak Jody jelaskan sebelumnya. Jadi karang gigi ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya, tapi akan lebih bijaknya kalau kita persiapkan lebih baik lagi. Jadi dulu juga pengalamanku, aku selain ganti gigi juga bersihin karang gigi Hamin 7 tes gitu. Jadi setidaknya nilainya masih bisa bagus seperti itu. Jadi usahakan saja. Tapi kalau ditanya tentang terkait nilai, nggak terlalu berpengaruh. Baik Kak, terima kasih banyak Kak atas informasinya. Oke, siap sama-sama Riana. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oh, ini saya baca di kolom chat ya. Yang kolom chat kita baca kalau nggak ada yang raise hand ya. Dari Siva nih, izin bertanya Kak, kalau untuk gigi gingsul aman aja nggak Kak? Gimana Kak Windy untuk gigi gingsul? Untuk gigi gingsul pun masih aman-aman aja Kak sejauh ini. Jadi nggak terlalu apa ya, kalau ada itu nggak lolos itu nggak, jadi nggak mutlak gitu. Tetap ada bobot penilaiannya. Mungkin di bagian gigi nilainya jadi turun dikit, tapi di kesehatan lain bisa meningkatkan nilai gitu. Oke, ya. Terima kasih Kak Windy. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, tidak apa-apa ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan ya, atau mungkin didiskusikan tapi malu mungkin nanya di sini, atau mungkin tidak pede ya nanya di sini, mungkin terlalu privasi atau takut ada hal-hal lain ya menjadi ketakutannya, boleh nanti bisa tanya via WhatsApp ya, atau boleh juga nanya nanti via Instagramnya Kak Windy, tadi sudah dilampirkan ya. Boleh Kak Windy ya nanya via DM nanti ya kalau misalkan ada yang ingin bertanya di adik ini. Boleh Kak. Oke, terima kasih Kak Windy. Oh, ini ada yang nanya lagi nih di kolom chat. Kak mau tanya perihal, oh ini dulu nih, ada yang lebih panjang ya, dari Bayi Isna. Izin Kak bertanya, dari ketiga prodi yang ada di PKN STAN, apakah ada prodi terketat dan juga prodi favorit? Dan apakah ada kaitan antara jumlah pendaftar yang memilih prodi tertentu dengan tingkat kelulusannya? Dan terakhir Kak, apakah kuota yang diterima itu dilihat berdasarkan jalur primernya atau berdasarkan prodinya? Oke, itu dulu Kak Windy, silakan. Baik, terima kasih Kak. Jadi untuk pertanyaan ini ada 3 pertanyaan ya dalam satu ini. Ya. Jadi untuk yang favorit sebenarnya semuanya sama aja, tapi untuk pendaftar biasanya lebih banyak mendaftar pilihan pertamanya itu ke prodi manajemen keuangan negara. Nah, terus apakah ada kaitannya antara jumlah pendaftar dengan yang kelulusannya gitu ya? Jadi kelulusannya itu bukan berdasarkan kuota per prodi. Jadi kalau kita udah memenuhi 700 orang teratas dengan nilai teratas gitu, kita dipastikan lolos gitu. Walaupun misal prodi yang kita mau itu udah penuh nih dengan anak-anak yang memilihnya, tetap lolos. Jadi mungkin nanti akan ditaruh ke prodi yang lain. Dan sejauh ini untuk pemilihan prodi pun agak sedikit mungkin nggak bisa ditebak gitu ya. Jadi bisa jadi kita memilihnya MKN gitu, tapi
pas pengumuman nama kita bukan MKN tapi di MAP atau ke ASP gitu, itu bisa terjadi. Meskipun nilai kita tinggi itu nggak mustahil. Jadi sebenarnya prodi ini nggak menentukan kelulusan. Yang penting kita berada di ranking dari kuota yang ada gitu. Kemudian yang terakhir itu berdasarkan jalur penerimaannya atau berdasarkan prodinya. Jadi berdasarkan jalur penerimaannya, bukan berdasarkan prodinya. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Windy, dan terima kasih juga atas pertanyaannya dari Isna ya. Sudah lengkap sekali dijawab oleh Kak Windy. Lanjut nih, ada dari Nadia. Kak mau nanya, TBI itu menggunakan komputer. Dan sekalian ya, ini dari Hawa juga. Izin bertanya Kak, apakah saat tes administrasi sudah harus menentukan prodi mana saja yang akan dipilih? Oke, silakan langsung aja Kak Windy, ada 2 penanya dari Nadia dan Hawa. Langsung aja dijawab. Baik. Jadi untuk TBI itu kemungkinan akan menggunakan komputer. Kayaknya semua rangkaian tes yang harus menjawab soal itu mudah menggunakan komputer. Jadi nggak ada yang manual gitu. Kemudian untuk tes administrasi nanti langsung akan memilih urutan prodi yang akan diinginkan seperti itu. Jadi nanti kan untuk PKN STAN ini ada 2 web yang harus diisi ya. Web SCASN-nya sama web dari SPMB PKN STAN-nya. Nah, di web SPMB PKN STAN ini akan nantinya kita akan memilih urutan prodi yang kita inginkan. Dan saya tekankan lagi, urutan prodi yang kita pilih itu pun tidak menentukan apakah kita akan diterima di situ. Jadi nggak melulu pilihan satu akan diterima di pilihan satu, seperti itu. Tergantung nanti kemungkinan besar itu dipengaruhi oleh hasil wawancara ataupun psikotes. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Kak Windy atas jawabannya. Ternyata masih ada yang nanya lagi nih di kolom chat. Izin Kak, total nilai SKD yang masuk passing grade dalam PKS itu kira-kira berapa Kak? Oke, jadi mungkin maksudnya ini ya, mungkin kalau passing grade kan kalau masing-masing item kan ada passing grade-nya ya, kayak TWK itu 65, kemudian TIU 80 dan TKP 156 ya, sekolah kedinasan. Mungkin maksudnya Wira di sini dari tahun ke tahun itu kira-kira berapa nilai terendah yang lulus mungkin di tahap SKD. Ya, kalau di IPDN kan itu 418-an kurang lebih ya, itu yang nilai paling rendah kalau lulus SKD. Nah, kalau di STAN apakah ada kemungkinan ya range nilai atau poin SKD yang kemungkinan bisa lulus di tahap PKN STAN SKD-nya? Silakan Kak Windy. Baik, terima kasih Kak. Jadi untuk rank SKD ya, rankingan SKD, untuk kuota reguler yang saya tahu di 2021 itu minimal 451, 2022 minimal 428, 2023 di 416 atau 17, kemudian di 2024 kemarin kalau nggak salah 431. Jadi per tahun pun beda. Dan itu tergantung kuota yang akan diterima dan jalur yang didaftar. Jadi kan setiap jalur otomatis kan saingannya beda-beda. Jadi mungkin rankingannya pun akan jauh berbeda. Jadi semakin sedikit jalur reguler yang diadakan kuotanya, maka semakin ketat persaingan se-Indonesianya. Jadi karena reguler itu kan untuk orang satu Indonesia gitu. Jadi sepertinya yang akan paling ketat di situ. Dan dengan rumor penurunan kuota PKN STAN tahun ini, jadi kemungkinan besar untuk rankingannya juga bisa jadi di atas 431 untuk reguler. Kemungkinan besar. Oke, terima kasih Kak Windy ya. Jadi memang kalau untuk rankingan kita tidak bisa prediksi ya dari tahun ke tahun seperti apa. Cuma kalau kita melihat data ya tentu ya seperti yang dibilang Kak Windy tadi, kita melihat dari jalur penerimaannya itu apa, terus jumlah pendaftarnya ya. Dan bisa jadi karena ada rumor tadi ya, rumor menurunnya kuota tahun 2025 bisa jadi mungkin di atas 430-an untuk batas minimal yang mungkin lulus ya. Tapi itu bukan patokan ya. Kalau untuk patokan lulus SKD, maksudnya lulus passing grade itu
seperti yang saya sampaikan tadi ya. Cuma jangan adik-adik semua itu mengejar target lulus passing grade, tapi kejar nilai setinggi-tingginya. Karena bagaimanapun juga yang akan di ranking itu adalah nilai yang tertinggi yang akan masuk rankingan nanti. Ya, jadi kesimpulannya adik-adik yang mau seleksi PKN tahun 2025 ini kejar nilai di atas 450 kalau bisa. Ya. Coba try out rajin tiap hari ya. Sekarang kan sudah pada ini ya, sudah pada lulus sekolah kan, sudah pada nggak ada kegiatan di sekolah. Sekarang bisa nih untuk latihan tiap hari di rumah, try out tiap hari ya. Stop dulu jalan-jalan ya, stop dulu nongkrong-nongkrong ya. Fokus untuk persiapan tes tahun ini aja. Kalian tes itu sekitar bulan Juli atau bulan Agustus sudah tes. Ya. Jadi targetkan kalau bisa di atas 450 untuk SKD-nya. Saya jamin insya Allah ya. Insya Allah bisa lulus kalau di atas 450 untuk SKD-nya. Ya, jadi mungkin itu ya untuk perkiraan ya, estimasi yang akan diambil di SKD tahun 2025 ini. Oke, lanjut. Ini ada dari Nadia. Izin Kak, cara daftar selain reguler syaratnya apa aja? Mungkin maksudnya ini ya, yang jalur-jalur lain ya, seperti jalur afirmasi dan lain sebagainya. Oke, Kak Windy bisa langsung aja dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Nadia. Jadi untuk syarat untuk selain jalur reguler itu hampir mirip-mirip semuanya, cuma untuk jalur lainnya itu ada tambahan syarat seperti itu. Jadi tambahan syaratnya itu seperti yang udah disinggung di awal, bahwa sini untuk afirmasi harus ada keterangan peserta ADEM. Terus untuk afirmasi yang non ADEM dan untuk yang pembibitan itu nanti syaratnya itu orang tuanya harus asli daerah tersebut. Jadi ditunjukkan dengan akta lahir orang tuanya lahir di daerah itu. Jadi semisal nih di Kota Mataram lah ada pembibitan. Nah, kalau kita mau daftar jalur pembibitan daerah itu, maka orang tua kita aktanya harus lahir di kota tersebut. Seperti itu. Jadi hampir mirip-mirip semuanya dengan reguler, cuma ada tambahan syarat seperti itu. Oke, jadi dan ada kuotanya juga Kak Windy ya untuk afirmasi ini. Iya, betul. Saya penasaran juga nih Kak Windy terkait dengan kuota dari SKD itu ya. Kalau di IPDN kan untuk yang lolos SKD itu kan kali 3 ya. Jadi intinya kalau misalkan kuota IPDN NTB tahun lalu kan 13. Nah, berarti yang lolos SKD dari NTB tahun 2024 itu 13 dikali 3 artinya 39 orang. Nah, kalau Pak Kaistan apakah ada perkalian khusus untuk yang lulus SKD? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada perbedaan ya antara jalur reguler terus afirmasi itu apakah ada kuota khususnya atau gimana, Kak Windy? Sebelumnya saya izin mengulang pertanyaannya, Kak. Untuk yang kuota khusus yang kedua itu maksud pertanyaan seperti apa ya, Kak? Kan kalau reguler kan ada kuotanya ya. Iya. Itu yang 700 itu apakah dia kuota reguler aja atau udah include sama afirmasi gitu? Oh, siap, atau siap. afirmasi punya kuota khusus gitu? Oh ya, siap, Kak. Oke, jadi untuk yang pertama mengenai perankingan SKD itu sama dengan IPDN, jadi nanti dikali 3. Jadi kalau waktu 2022 itu 750, maka 750-nya dikali 3 untuk perankingan ke apa namanya? Ke tahap selanjutnya. Ya. Tapi itu berarti ya. Gimana, Kak? Pakai kuota nasional berarti dikali ya? Keseluruhannya ya? Pakai jalurnya, Kak. Oke, jalur. Jadi per jalur terkait dengan pertanyaan kedua tadi. Jadi kalau di reguler dulu kan 700 ya, Kak. Di tahun saya. Jadi 700 waktu itu regulernya 2100. Jadi kali 3 dari reguler. Dan kalau afirmasi ya kali 3 dari daerah mereka sendiri. Jadi kalau emang pendaftar di sana kurang, ya bisa kurang dari kali 3-nya juga, Kak. Oke, terima kasih Kak Windy atas jawabannya ya. Itu saya juga penasaran ya. Karena saya belakangan sering menjawab pertanyaan tentang IPDN
dan yang saya ketahui ya IPDN kali 3 gitu, dan kuotanya dibagi per kuota provinsi gitu. Nah, karena saingannya memang per provinsi kalau IPDN itu. Kemudian STTD itu mereka juga sama kayak PKN STAN ya. Ada jalur reguler, ada jalur polbid, dan ada jalur polbid daerah namanya. Ada polbid nasional dan ada polbid daerah. Nah, jadi polbid daerah ini untuk Lombok Tengah itu 3 orang ya, 3 orang, dan yang lulus SKD itu 3 kali kuota, artinya hanya 9 orang ya untuk afirmasi daerah. Oke, lanjut. Ada yang mau tanya lagi, adik-adik? Oh ya Kak, melanjutkan pertanyaan yang kedua tadi. Jadi Iya. untuk tahun 2024 kemarin kan ada 722 kuota ya. Nah itu dibagi jadi per jalur. Jadi untuk regulernya ada 417 orang, afirmasinya 105 orang, dan pembibitannya 200 orang. Jadi itu totalnya gitu. Yang 500 saya sebutkan rumor itu pun itu total ya. Jadi belum dispesifikkan. Oke ya, jadi belum ada jumlah khusus ya, yang reguler berapa, afirmasi berapa, dan polbid berapa. Ya, jadi seperti itu ya adik-adik semua. Kita tunggu bagaimana kebijakan untuk kuota tahun ini ya. Dan nanti tentunya adik-adik bisa memilih apakah mau ambil jalur reguler, afirmasi, atau polbid. Dan tentunya itu punya kondisi persaingannya masing-masing. Kalau kalian ambil yang jalur pembibitan atau afirmasi, nanti tentunya akan bersaingan dengan teman-teman yang ada di daerah teman-teman masing-masing ya. Berbeda dengan reguler. Kalau reguler tentunya akan bersaingan dengan saingan kalian yang dari seluruh Indonesia. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Dede? Oke, kalau tidak ada, karena sudah jam 21.18 nih. Artinya kita sudah 1 jam lebih ya, kita sudah bersama di Zoom ini. Dan sekarang ya, sebelum kita tutup, saya akan memberikan kesempatan ya kepada Kak Windy untuk memberikan kuis nih kepada adik-adik yang sudah join nih dari jam 8 WITA tadi sampai sekarang ya. Dan nanti adik-adik yang bisa menjawab dengan benar ya pertanyaan dari Kak Windy, kita akan berikan hadiah e-wallet ya. E-wallet sebesar TIT ya. Nanti kita akan berikan secara PC ya untuk hadiahnya. Silakan Kak Windy, langsung aja ditanyakan kepada adik-adik. Baik, terima kasih Kak Jody. Sebelumnya ini mekanismenya apakah langsung satu soal jawab atau langsung disebutkan 3 soalnya Kak? Mungkin satu-satu ya. Oke, Satu-satu, siap. nanti kalau ada yang jawab satu, nanti kita langsung berikan kesempatan untuk menjawab. Oke, mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama. Jadi kan untuk jalur urutan seleksi tahun 2021 sampai dengan 2024 itu ada 4 jalur. Sedangkan untuk 2025 ini agak sedikit berbeda nih. Nah, mungkin merefresh dari apa yang aku jelaskan tadi, coba sebutkan 5 tahapan seleksi terbaru PKN STAN di tahun 2025 ini. Oke, silakan. Resen yang bisa menjawab. Oke, tadi Tegar duluan ya. Silakan Tegar. Baik, Bang, izin menjawab. Tahapan seleksinya itu yang pertama ada seleksi administrasi, yaitu seleksi awal yang mengecek suatu dokumen berkas, terus dilanjut jika lolos, selanjutnya itu seleksi SKD. Habis seleksi SKD, nanti ada seleksi SKB. SKB itu ya termasuk seleksi TPA, TPI, dan juga psikotes, karena kan di tahun ini sudah tidak ada UTBK lagi. Dan selanjutnya yaitu tes kesehatan, TKK, dan tes terakhirnya itu tes BPFK, wawancara. Sekian, terima kasih. Oke, betul nggak Kak Windy? Sangat tepat dan lengkap Kak. Oke, lengkap sekali ya dari Tegar. Dari kayaknya udah dicatat ya dari awal sama Tegar terkait dengan tahapan seleksi yang ada di PKN STAN tahun 2025 ya. Selamat untuk Tegar. Nanti bisa PC admin ya untuk terkait dengan rewardnya. Oke, terima kasih Tegar. Lanjut pertanyaan kedua, Kak Windy, silakan. Oke, untuk pertanyaan kedua mungkin ini lebih sedikit kemungkinan tidak akan
perkirakan sebelumnya. Jadi saya ingin mengatas ingatan teman-teman di sini. Jadi tadi kan ada 3 prodi di PKN STAN, dan setiap prodi pun memiliki konsentrasinya masing-masing. Coba sebutkan masing-masing satu konsentrasi per prodi yang ada. Jadi nanti ada 3 konsentrasi yang disebut. Oke, tadi Ariana dulu, silakan Ariana. Baik, Kak. Jadi, prodi PKN STAN ini kan ada 3. Yang pertama ada D4, Manajemen Keuangan Negara. Lalu yang kedua ada D4, Akuntansi Sektor Publik. Dan D4, Manajemen Aset Publik. Untuk D4, Manajemen Keuangan Negara, konsentrasi semester 3-nya ada Manajemen Treasury Negara atau kebendaharaan, dan manajemen penerimaan negara seperti pajak dan bea cukai. Kemudian untuk D4 akuntansi sektor publik, konsentrasi semester 4-nya itu ada audit, pengawasan dan pemeriksaan penerimaan negara atau kemudian sistem informasi. Dan yang ketiga, D4 manajemen aset publik, konsentrasinya ada manajemen dan perencanaan aset strategis, kemudian penilaian bisnis dan properti, serta lelang. Apakah jawaban saya benar, Kak? Oke, sudah sangat benar dan lengkap ya jawabannya. Oke, mantap Ariana ya. Tadi sudah dicatat juga mungkin ya dari awal oleh Ariana terkait dengan konsentrasi pendidikan yang ada di PKN STAN. Selamat Ariana ya, nanti bisa PC admin ya untuk rewardnya. Oke, jadi ini cepet-cepetan ya, pertanyaan terakhir. Cepet-cepetan siapa yang duluan raise hand, kita akan berikan kesempatan untuk menjawab. Silakan untuk pertanyaan terakhir, Kak Windy. Oke, untuk pertanyaan terakhir mungkin ini yang paling gampang ya. Jadi harap perhatikan. Coba sebutkan tes yang ada di tes kebugaran. Nadia, silakan Nadia. Cepet banget Nadia tadi ya. Belum selesai jawab sudah raise hand. Silakan Nadia. Saya Bang, saya. Halo, Nadia dulu, Assalamualaikum. Nadia silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Nadia. Ada di yang pertama itu di lari 12 menit, kemudian ada di yang kedua di shuttle run, kemudian yang ketiga di sit up, dan yang terakhir di push up. Oke, benar Kak. Oke, betul semua. Luar biasa ya adik-adik, ternyata memang memperhatikan ya dari awal sampai akhir pemaparan dari Kak Windy ya, luar biasa sekali atas partisipasinya, luar biasa sekali. Terima kasih Nadia. Nanti bisa langsung PC admin untuk rewardnya ya. Oke, terima kasih juga kepada Pak Prabowo yang sudah berkenan untuk menjawab tadi ya, cuma kurang cepat Pak Prabowo ya. Mayor tadinya harus dikoreksi ini ya, kurang cepat tadi membantu untuk pasiennya. Oke. Baik, sudah terlaksana semua rangkaian kita, dan terakhir ya kita akan minta untuk mungkin ada kata-kata penutup dari Kak Windy atau mungkin kata-kata pamungkas ya, quotes-quotes-nya. Nanti kita akan record dan kita akan share ya untuk kata-kata pamungkas dari Kak Windy ini untuk memotivasi tidak hanya siswa-siswa yang ada di sini tapi juga di sosial media kita, nanti kita akan share juga. Silakan Kak Windy kalau ada kata-kata pamungkasnya. Oke, baik, terima kasih Kak Jody dan teman-teman semuanya yang sudah antusias dari awal hingga akhir acara kali ini. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu atas perhatiannya yang sangat baik selama pemaparan dari awal hingga akhir. Jadi tibalah kita di akhir sesi mengenai PKN STAN kali ini. Jadi yang saya harapkan teman-teman semua tetap semangat dan jangan mau kalah dengan yang lain. Tetap berikan yang terbaik yang teman-teman bisa. Jangan insecure melihat orang lain. Percaya diri, percayalah bahwa kamu itu bisa. Kamu bisa berusaha sekuat tenaga, tetapi ingatlah Tuhan yang menentukan akhirnya. Jadi selain berusaha keras,
tetap harus diiringi dengan doa. Sekian dari saya, Windy Saryananda. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Windy atas kata-katanya sangat luar biasa sekali ya. Betul banget apa yang disampaikan Kak Windy tadi. Selain kita berusaha, jangan pernah lupa untuk berdoa. Karena seperti kata-kata yang sudah kita kenal ya, hablum minannas, hablum minallah. Jadi jangan lupa atas dan bawah itu jangan sampai hilang sebelah ya. Jadi kalau sudah berdoa, jangan lupa untuk berusaha. Kalau sudah berusaha juga jangan lupa untuk berdoa. Jadi harus balance ya. Terima kasih Kak Windy atas waktunya dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan Opera Mobile seri ke-6 hari ini dan walaupun ya yang join di Zoom kali ini mungkin kurang dari 100 orang ya. Dan nanti kita akan share juga di media sosial kita dan di YouTube Opera College Official. Kita akan share dan kami berharap kegiatan ini bisa menjadi amal jariah untuk kita semua dan insya Allah akan ditonton ya beberapa tahun ke depan ya, sampai kapanpun kita akan share dan semoga menjadi ladang amal untuk kita semua. Terima kasih Kak Windy atas kesempatannya. Saya tahu Kak Windy sangat sibuk sekali dan sangat banyak sekali kegiatan ya untuk di kampusnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas nama Opera College dan terima kasih juga atas partisipasi adik-adik semua. Antusiasnya sangat luar biasa sekali dari awal dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. siap. Izin bisa kita live semua ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak.